Red cap albino itu blushing ya. Blushing itu seperti nggak ada sisik atau halus atau kelihatan di dagingnya ya. Nah kalau untuk golden red hat albino itu dia punya sisik. Sisiknya itu lebih ke perak kekuningan. Kalau udah di naikin warna dia agak perak kekuningan di badan. Kadang kalau untuk red cap albino itu pas masih kecil dia anakannya itu susah renang. Tapi kalau albino biasanya pas menetas dia malah justru hilang. Albino karena kurang jelas matanya dianggap itu makanan gerak-geraknya, apalagi sering kasih makan. Jadi yang paling bagus ya pertama itu encu atau jentik nyamuk, itu menghasilkan telur bisa lebih banyak, daya tetas yang lebih tinggi, dan hasil anakan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat Lentera 3 dengan saya Saiful SS Farm. Seperti yang pernah dibahas beberapa tahun yang lalu, waktu itu membahas tentang Memphis Red Koi. Kali ini saya akan mencoba untuk berkomparasi antara dua jenis Memphis yang mirip tapi dengan tipe sama, yaitu Red Cap Albino dengan Golden Red Hat Albino. Yang mana golden ini adalah varian baru dari hasil persilangan saya sendiri, dan mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih perbedaannya dari golden albino red head dengan red cap albino. Mungkin sedikit saya bisa menjelaskan. Dari red cap albino itu dari bentuk sisik ya, blushing ya. Blushing itu artinya dia licin atau halus, sedangkan golden red cap albino ini atau red hat albino ini dia lebih ada sisik atau bisa dibilang mengkilat kalau kena lampu ya. Dia nggak blushing. Paling kalau untuk perbedaan fisiknya yang mendasar paling ya itu. Gennya RCA sama golden itu sama nggak sih? Kalau dari genetiknya antara RCA dengan golden red hat, golden ini ada beberapa campuran ya. Mungkin ada, kalau untuk dibilang genetik albino ya sama-sama albinonya, genetik albino. Tapi untuk jalurnya ini ya ada juga RCA-nya, ada juga jenis-jenis Memphis lain yang digabungkan di golden red hat albino ini. Jadi ibaratnya ini masuknya jadi strain baru ya. Kekuatan genetik seberapa besar? Untuk kekuatan genetiknya kalau golden ini udah kuat ya, ibaratnya diternakin antara golden dengan golden, anakin golden juga. Sama dengan RCA juga sama ya, red cap albino. Red cap albino dengan red cap albino keluarnya juga udah red cap albino juga, udah genetiknya udah sama-sama kuat. Karena red cap albino mungkin udah lama ya, jadi udah sekian kali dikawinkan. Kalau golden red cap albino ini memang baru, tapi genetiknya udah kuat juga sih, udah sama. Jadi keluarnya tuh nggak mungkin keluar yang mata hitam lagi, dia udah pasti albino yang keluar, dan jadinya golden red hat albino. Tapi mungkin dari golden ini ada beberapa jenis yang keluar, ada yang model kulit jeruk, ada juga yang model sisik full silver metaliknya, ada juga nih yang ada corak di badannya, seperti ada guratan-guratan gitu. Jadi ada tiga macam sisik yang keluar dari golden red hat albino. Tapi kalau untuk kekuatan genetik albinonya udah kuat, dan kekuatan warna kepala merahnya juga udah kuat. Tapi kalau untuk hasil anakan memang maupun dari red cap albino yang genetiknya udah lama atau golden red hat albino ini sama-sama pasti ada rejekan. Tapi rejekannya kalau red cap albino genetik yang saya punya ini, untuk kerusakan fisik itu paling sekitar 0,1% ya, jarang sekali ya. Biasanya rusak di dasi atau mungkin di sirip bawah, keriting atau gimana itu jarang. Paling dalam satu batch itu 2 atau 3 ekor palingnya seperti itu. Nah, cuman
ada rejekan yang kedua itu warnanya nggak keluar, warna merahnya dia akan menjadi putih polos atau ada coraknya cuma sedikit. Nah itu masuknya ke rejekan. Sama juga dengan golden ya, golden juga sama seperti itu, dia gerejekannya akan mungkin ada yang keriting di dasi atau mungkin di sirip fin bawahnya atau dorsal atas atau di ekor. Tapi yang paling banyak kalau golden seperti golden biasa, cuman warnanya agak kuning di badan dan gak ada merah kepalanya, itu paling rejekannya di situ. Jadi itu juga kalau untuk yang polos-polos kayak gitu paling sekitar 20%-an lah, gak begitu banyak juga sih. Boleh tahu tingkat kemurnian albino keduanya sebenarnya sama nggak sih? Mata merah sekarang apa sih? Kalau untuk kemurnian albino ya, strain albinonya ini sama-sama merahnya tuh bening atau tembus orang bilang ya. Nah, kiri kanan itu bening, nggak ada corak coklat atau hitam di bagian tengah matanya. Ini udah benar-benar albino sih, udah bagus untuk genetiknya. Umur berapa sih sebenarnya topi merah di kepala mulai kelihatan jelas? Kalau untuk warna dia akan mulai kelihatan atau mulai naik sebenarnya di umur sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan ya udah mulai kelihatan. Tapi di umur 2 bulan kita bantu lagi dengan pakan untuk kenaikan warna merah. Itu biasanya pakai karofil. Itu di umur 2 bulan sampai 3 bulan ukuran antara 2 sampai 3 cm itu udah mulai dinaikin. Nah nanti di 3 cm baru kelihatan jelas mana yang bakalan keluar, mana yang enggak. Ada yang mungkin yang keluar tapi warnanya enggak merah juga ada tuh, tapi agak kuning atau mungkin emang polos sama sekali. Nah yang polos sama sekali ini yang kita buang. Perbedaan bentuk tubuh dari keduanya, ada sisik, flare versus bondol. Nah dari dua varian ini di saya ada dua macam ya. Ada yang ekor pendek, ada yang ekor panjang, baik itu golden albino redhead maupun di red cap albino. Itu punya varian slayernya atau pale tail atau yang sama yang pendek atau bondol orang bilang. Dua-duanya punya varian tersebut. Kalau dari warna yang paling mendasar memang tadi seperti yang di atas dibilang di awal, red cap albino itu blushing ya. Blushing itu seperti nggak ada sisik atau halus atau kelihatan di dagingnya ya. Nah kalau untuk golden red cap albino itu dia punya sisiknya itu lebih ke perak kekuningan. Kalau jadi naikin warna dia agak perak kekuningan di badannya. Jadi mungkin perbedaan yang mendasar sih antara RCA dengan golden ya di sana. Kalau dari fin semua antara ekor, sirip atas atau dorsal, terus fin bawah sama dasi semua sama, semuanya mirip. Besar maksimalnya pun sama, sekitar 8 cm lah maksimalnya. Itu semua sama sih. Terus bentuk jenong kepala itu tergantung bakat ya. Biarpun genetik sama, ada yang bisa jenongnya sampai besar, ada yang enggak juga sih. Dan biasanya jantan yang keluar jenong. Perbedaan warna mata merahnya, ada gak sih yang lebih pekat dari keduanya? Kalau untuk mata sih sama ya, keduanya merahnya sama, bentuknya juga sama, merah di pinggiran sama bagian tengah, dua-duanya sama sih. Kalau untuk breeding lebih ke tingkat kesulitannya lebih sulit di red cap albino ya dibanding golden albino, karena mungkin kalau red cap albino ini udah strainnya udah lama, jadi perkawinannya mungkin inbreeding atau perkawinan sedarahnya itu udah semakin sering. Jadi kadang kalau untuk red cap albino itu pas masih kecil nih, anakannya itu susah berenang meskipun dikasih air sedikit, mereka tuh tetap nggak mau renang dan alhasil mati ya anakannya. Tapi kalau untuk golden lebih mudah dibanding red cap albino. Kalau untuk kerajinan bertelur ya yang dua-duanya sih, kalau emang kondisi pakannya bagus sama semua itu sama aja sih dengan mantis yang mata hitam juga sama, antara 2 minggu sampai 3 minggu biasanya di bertelur, tergantung perlakuan. Kalau dia angkat telur biasanya 2 minggu sekali bertelur. Kalau dia rawat anak biasanya sampai 3 minggu atau 1 bulan, kadang-kadang tergantung anaknya. Kalau anaknya udah diangkat biasanya kalau betina itu bener dia akan bertelur lagi. Tapi kalau anaknya masih ada itu agak tertahan dia bertelurnya.
Kalau emang pengen produksi lebih cepat memang diangkat telurnya, nanti indukannya 2 minggu akan bertelur lagi. Nah kalau untuk kualitas telur terus ketahanan anaknya itu tergantung dari pakan. Ada berbagai macam pakan ya untuk indukan. Mungkin ada yang pakai jentik nyamuk atau encu, ada yang pakai cacing darah atau bloodworm, ada juga yang pakai kutu air, ada yang pakai cacing sutra, atau mungkin ada juga yang pakai pelet. Jadi yang paling bagus ya pertama itu encu atau jentik nyamuk, itu menghasilkan telur bisa lebih banyak, daya tetasnya lebih tinggi, dan hasil anakan lebih kuat dibanding jenis makanan yang lain. Pengaruhnya ke sana ya. Terus kalau bloodworm juga hampir mirip dengan encu, cuma yang paling bagus kalau bloodworm ini bagusnya sih sama kayak encu dalam kondisi hidup ya, bukan yang sudah dibeku. Terus yang ketiga ini di kutu air. Nah kalau kutu air ini antara bagus dan enggak, karena kalau sepengalaman saya kalau terus-terusan kasih kutu air kadang-kadang suka nggak mau makan juga dia. Jadi ini perlu variasi. Tapi kalau encu terus-terusan encu aman, tapi kalau kutu air kadang-kadang perlu variasi makanan. Nah kalau cacing sutra lebih banyak lemak ya. Kalau untuk bertelur sih sama stabilnya bisa sama, cuman mungkin dari hasil anakan atau daya tetas telurnya itu agak berkurang kalau di cacing sutra. Nah yang terakhir ini pelet. Kalau pelet variasi dari pelet yang digunakan, ada juga pelet yang bagus, ada juga pelet yang biasa. Kalau pelet yang bagus ya lumayan, mungkin bisa lebih bagus dari cacing sutra, tapi kalau yang kurang bagus akan jauh lebih jelek dari cacing sutra. Ada juga emang kasus dari beberapa peternak atau breeder tuh, kalau untuk yang jenis albino kan ada 2 metode ya, rawat sama indukan atau mungkin diangkat telur. Nah kalau yang dirawat indukan, kalau ada beberapa jenis ikan tertentu ya, maksudnya itu suka makan anak. Ada faktornya, biasanya kalau indukan sepertinya kalau albino ini matanya tuh kurang jelas penglihatannya. Jadi seringkali pada saat dia telur ada, tapi pas udah mulai menetas itu malah hilang dimakan sama indukannya. Sedangkan kalau untuk jenis yang mata hitam itu biasanya yang susah pada saat bertelur, sebelum menetas anak telurnya udah hilang. Nah itu emang udah dimakan telurnya ya. Tapi kalau albino biasanya pas menetas dia malah justru hilang, karena pas menetas itu telurnya kutik-kutik atau gerak-geraknya. Mungkin dianggap, menurut saya ya, dianggap ini albino karena kurang jelas matanya, dia anggap itu makanan gerak-geraknya, apalagi sering kasih makan makanan hidup kayak encu. Jadi dipikir itu makanan, dimakan habis lah anaknya. Nah itu paling kekurangannya di situ ya, sulitannya. Nah kalau untuk lebih amannya kita angkat telurnya. Telur diangkat, disiapkan tempat untuk inkubator atau penetasan. Nanti setelah menetas di tempat tersebut, nanti airnya dikurangin sampai sekitar ya sedikit lah, sampai paling sekitar 5 sentian lah, 5-10 cm paling tinggi ya, supaya karena mata merahnya atau albino ini dia untuk daya renangnya sulit, dia akan muter-muter di bawah terus. Itu makanya dibutuhkan tempat yang airnya sedikit dan jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar pun ikan ini anaknya belum bisa begitu ngejar pakan hidup. Jadi kita sebisa mungkin tempatnya kecil tapi airnya sedikit gitu. Jadi pada saat kasih makan makanan gak jauh-jauh, jadi mereka bisa makan gitu. Paling solusinya seperti itu kalau untuk yang albino. Dari keduanya itu lifetime-nya jarak dia sampai petani itu berapa lama? Umur ikan itu tergantung dari perawatan. Kalau yang dari saya pelajarin ya, antara mata hitam sama mata merah sama sih. Kalau biasanya umur 3 bulan atau 3 cm biasanya udah mulai dipasarkan, itu ikan udah kuat sih, udah stabil, mau dikirim-kirim kemana juga udah aman. Jadi kalau untuk jangka waktu umur berapa dia akan mati misalnya sampai nggak di 8 cm body only-nya, tergantung perawatan ikannya sama penjagaan airnya. Jangan sampai terlalu kotor lah, pakannya juga jangan terlalu berlebih, dan jangan kurang juga. Karena gini, kalau mantis kadang-kadang kalau dia terlalu kurang atau sedikit makannya,
kurus. Nah, ada batas tertentu terlalu kurus dia udah nggak mau makan lagi. Mungkin pernah ada miara diskus ya. Diskus juga sama gitu. Kalau dia udah nggak mau makan kan ibaratnya ngambek ya. Dia udah nggak mau makan sampai mati. Bisa ada yang seperti itu. Jadi kalau makan jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu sedikit, dia badannya terlalu kurus, ada batas tertentu, dia udah nggak mau makan lagi, biasanya susah. Dia bakalan mati, tapi jangka waktunya lama, sekian bulan. Seperti ikan aman-aman aja, tapi sebenarnya dia nggak makan. Tapi dia nggak makan kuat berbulan-bulan. Tapi lama-lama kurus, itu mati. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi kalau penyakit kayak jamur, sirip-sirip kuncup, ekor kuncup segala macam itu di perawatannya sih mudah aja sih. Paling karantina, kasih heater, kasih obat. Kalau jamur kita pakai methylene blue. Kalau misalnya kita nggak tahu itu penyakitnya jamur atau bukan, kita pakai L-Bayu atau mungkin ada Afriflavin untuk menghilang stres ini misalnya. Paling obatnya itu aja sih. Yang penting perhatian dari pemiliknya aja. Kalau ngelihat ikan udah nafsu makan yang kurang, terus sirip-siripnya kuncup, itu berarti ikan kurang sehat. Di ukuran 3-4 cm ya, mana yang lebih mahal di pasaran sekarang? Antara Golden Albino sama RCA ini untuk pasaran sekarang, karena RCA ini udah lama ya, strainnya udah lama, udah settle lah ibaratnya, untuk pasarnya mereka udah dapat. Jadi kalau RCA masih lebih mahal dibanding Golden Albino. Ya faktornya juga tadi, faktor red cap albino itu lebih sulit untuk beternaknya dibanding Golden Albino. Tapi perbedaannya nggak begitu jauh sih, cuman sedikit lah antara Golden Albino sama RCA. Karena kalau dilihat dari ikannya sih sama-sama bagus ya, sama-sama punya karakter, terus sama-sama mewahnya dilihatnya, dan sama-sama albino. Dimana-mana biasanya ya kalau ikan tuh udah albino berarti udah mahal nih biasanya. Untuk buat para hobis yang pengen melihara red cap albino atau golden albino, ada kan banyak beberapa orang yang bilang untuk albino ini untuk pemeliharanya lebih sulit, lebih rewel, lebih gampang mati segala macam ya. Sebenarnya sih nggak juga ya. Kalau satu di faktor breedernya atau dari peternaknya itu ada beda-beda perawatan mereka. Ada yang ya seperti yang tadi saya bilang, dia untuk naikin warna mungkin pakai pakan untuk naikin warna. Itu ada yang ya mohon maaf tanda kutip, mereka terlalu banyak pakai obat, jadi sama makannya itu terlalu dimanja. Jadi pada saat dia kasih makan terlalu banyak obat, itu menyebabkan ikan jadi ada yang rusak di bagian ininya, saraf segala macam. Terus ada juga yang kasih makannya tuh terlalu mewah, terlalu enak. Jadi pada saat hobis beli, dia nggak mau makan pelet biasa, dia maunya yang biasa dikasih sama breedernya. Kadang-kadang misalnya burger ya, orang bilang burger itu racikannya tuh terlalu mewah ya, jadi makanan itu enak banget di dia. Giliran dia kasih makan pelet yang lain itu nggak mau. Nah, itu salah satu faktor kenapa sih ikan albino itu susah dirawat. Mungkin itu ada juga faktor lainnya di perawatannya. Misalnya dia biasa di indoor dengan, mungkin kalau misalnya daerah dingin dia pakai heater, giliran dia jual ke penghobis, sedangkan penghobis mungkin kadang-kadang suka dicampur sama ini ya, aquascape. Nah, aquascape itu kan dingin ya, lebih fokus ke dingin, bahkan ada yang pakai kipas. Itu biasanya jadi nggak kuat karena biasa pakai heater hangat, giliran pindah ke tempat yang dingin mereka jadi nggak terbiasa, kena jamur. Awalnya stres, lama-lama kena jamur, white spot, kemudian ikan bisa jadi mati kayak gitu. Jadi menurut saya sih, setidaknya kalau emang mau menyiasati seperti itu, kadang-kadang kita juga nggak tahu ya, ini breedernya seperti apa sih, cara ngerawatnya di sananya kita nggak tahu. Nah, untuk menghindari itu mungkin ada saran dari saya ini, butuh setiap kali beli ikan baru itu sebaiknya di karantina. Nah, karantinanya seperti apa? Seperti penyesuaian aja ya. Jadi ada satu akuarium kecil, mungkin sekitar 30x50 cm, itu nanti dikasih heater, nanti air dikasih garam sama obat. Kalau untuk ikan sehat
tapi dia untuk mencegah ikan situ stres, kita hanya butuh akriflavin obatnya. Jangan langsung obat biru, apa-apa kasih obat biru ya. Banyak kan saya lihat sih kalau dari penghobi itu sakit apa aja kasih obat biru, enggak juga. Kadang kalau salah menganalisa ini penyakitnya apa, ikan mati jadinya. Sedangkan ikan itu kalau udah kena penyakit itu nggak lama, butuh waktu cuman beberapa hari atau mungkin kadang beberapa jam dia udah mati. Jadi penilaiannya nih apa, analisanya nih ikan sakit apa sih sebenarnya, kena jamur kah, kena sakit insang kah, atau yang lain, atau stres kah gitu. Jadi saran saya kalau beli ikan baru tempat karantina, kasih obatnya akriflavin, kasih garam sama heater dipanasin. Nah pada saat ikan datang dimasukin ikannya ke akuarium karantina, butuh waktu sekitar 2-3 hari ya. Untuk hari pertama ikan datang jangan dikasih makan, itu udah wajib ya. Karena biasanya kalau ikan baru datang keadaan stres, memang dari sana udah karantina, pada saat datang dia dikasih makan pasti lapar, iya lapar. Tapi kalau dalam keadaan stres makan, ikan malah jadi sembelit, susah buang air, kadang-kadang malah jadi kena berak putih dan lain-lain, malah makin panjang urusannya. Mending tahan, jangan kasih makan dulu sampai esok harinya, besok baru kasih makan tapi sedikit, jangan langsung banyak. Nah sampai dia selesai karantina boleh dikasih makan, cuma jangan terlalu banyak. Satu faktor kenapa jangan terlalu banyak, karena di kolam akuarium karantina biasanya kan cuma kecil ya, dan nggak boleh pakai filter, dia cuma pakai aerator, heater, dan air pakai garam dan obat. Itu kalau kebanyakan makan nanti cepat kotor juga, malah jadi penyakit baru karena tempatnya sempit kan. Setelah 3 hari atau lebih bagus mungkin 4 hari, oh ya, di sekitar 2 hari atau 3 hari itu heater dimatiin dulu. Heater dimatiin atau biasakan dia dengan nggak pakai heater kalau emang kondisinya dingin ya. Nanti dia udah ke 3 hari ke 4 hari udah nggak pakai heater, baru masuk ke tank utama. Biasanya dia lebih stabil. Ikan udah mulai terbiasa dengan air yang ada di rumah. Penghobi sekalian, suhunya juga udah bisa menyesuaikan. Jadi pada saat masuk ke tank utama bercampur dengan ikan yang lain, dia udah nggak stres, jadi ikan lebih bertahan hidup kayak gitu sih. Dari hasil penjelasan saya panjang lebar dari di atas, untuk perbedaannya bisa kita lihat langsung di videonya nanti. Oke sahabat Lentera 3, ini di tank ukuran 50 kali sekitar 20 ya. Sudah saya masukkan 4 ekor ikan dengan jenis yang berbeda-beda ya. Red cap albino dengan golden red head albino. Dan di sini dari masing-masing jenis itu ada 2 macam ya. Ada yang ekor pendek, ada yang teo-teo atau ekor panjang. Nah yang ekor panjang ini ya seperti ini golden red head albino untuk ekor panjang ini. Ini untuk RCA ekor panjangnya atau teo-teo. Nah ini ekor pendeknya. Nah ini untuk golden red head albino untuk yang ekor pendek. Nah di sini ada 3 jantan, 1 betina ya. Yang jantan itu ini jantan, ini juga jantan, ini jantan. Nah 1 betina itu dari goldennya. Ini semua dalam satu tank ini umurnya hampir sama ya, sekitar 7-8 bulanan. Kalau untuk ukuran mereka sedikit berbeda antara jantan dan betina, karena memang betina lebih kecil dibanding dengan jantan. Kalau untuk ukuran umur sekitar 7-8 bulan seperti ini, mungkin ada yang bilang jantan itu jenong atau lebih gede. Dia belum begitu kelihatan ya, kayak kebetulan yang ini yang golden ini kelihatan lebih jenong karena ini memang jantan. Nah sedangkan yang ini nggak jenong tapi ini jantan karena dia masih muda. Nanti untuk umur lebih tua lagi jenongnya mungkin lebih kelihatan. Nah ini juga ini sama tapi jenong udah kelihatan sedikit ya. Nah yang betina ini kita patokannya bukan, kalau memang untuk ukuran seumuran kayak gini membedakannya lebih gampang, memang yang betina lebih kecil dibanding yang jantan. Tapi kalau untuk secara lihat keseluruhan itu bentuk bodi yang jantan lebih bulat dibanding yang betina. Betina agak panjang dari kepala ya sampai ke badan itu agak sedikit panjang, kalau yang jantan itu agak lebih lebar. Di sini juga ada yang golden, saya bilang tadi ada beberapa varian sebenarnya di sisik ya. Ini yang full sisik, yang
perak atau metalik ya. Nah kalau golden ini kulit jeruk. Kulitnya agak apa namanya, kasar ya, kayak red eye. Ada yang pernah tahu red eye kulit jeruk. Nah sama sisiknya kayak gitu. Nah kalau yang satu metalik biasa. Nah ini yang red eye kulit, kayak red eye kulit jeruk. Kalau untuk RCA sih, RCA sama semua ya, RCA seperti belasi kayak gini ya. Salah satu cirinya RCA itu insangnya tuh kelihatan, jadi dia agak kayak merah, kayak nggak ada insang, kayak nggak ketutup sama sisik ya. Padahal dia ada tutupnya itu insangnya, cuman karena dia transparan, blasing ya sebenarnya, dia jadi kelihatan merah itu. Jadi kayak kalau orang yang belum ngerti mungkin di video kelihatannya kayak sakit nih insangnya, kelihatan bukan, karena itu salah satu ciri ikan blasing ya seperti itu. Kebetulan pas di insangnya itu dia blasing, jadi insangnya tembus pandang. Nah kalau dia blasingnya di badan, nah itu apa namanya, tulangnya kelihatan di tengah. Nah itu yang membedakan antara golden sama RCA. Kalau yang golden ini lebih solid karena dia ada sisik, dia nggak akan tembus pandang, nggak kelihatan, dia solid. Insangnya juga ya nggak kelihatan merah, dia putih aja sama kayak sisik biasa. Kalau dari sirip-sirip lihat ya, dari fin atas, kalau yang veltail dia jauh lebih panjang. Kalau ekor udah pasti ya, ekor udah pasti lebih panjang, sirip atas panjang, sirip bawah juga lebih panjang, bahkan sampai ke dasi jauh lebih panjang ya kalau di renang normal. Ya sahabat Lentera 3, itu aja dari saya untuk penjelasan antara komparasi red cap albino dan golden red hat albino. Jangan lupa untuk subscribe channel Lentera 3, dan buat teman-teman para penghobis atau pemirsa Lentera 3 yang ingin membeli atau melihat langsung dari ikan yang red cap albino ataupun RCA, bisa datang langsung ke Saipun SS Farm di Babakan Kulon Seeng, Bogor Barat ya. Atau mungkin bisa menghubungi saya via WhatsApp 0813 1870 4767, atau mungkin di Instagram ada saipun.ssfarm, atau di Facebook Saipun SS Farm. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya tentang untuk pembahasan Red Devil versus Red Coin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.